Yang saya hormati Pondok Pesantren Ar-Raihan, Bapak Muhammad Taufik, Ustadz Taufik Muhammad Taufik Nur Rahman, beserta yang saya hormati juga Musrifah ya, Ustadzah Basyaratul Maghfirah, beserta wali santri Pondok Pesantren Ar-Raihan yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita diberikan berbagai nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman Islam, kesehatan dan eh, waktu yang insya Allah bermanfaat ini sehingga pada kesempatan siang hari ini untuk perdananya kita bertemu di tahun pelajaran yang baru ini untuk bersama-sama ya bersinergi antara wali santri dengan pondok seperti itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabiin dan insya Allah kepada kita semua. Eh, Bapak Ibu semua yang insya Allah dirahmati Allah, sebelumnya mungkin ini kesempatan yang berbahagia dan Masya Allah ya, karena ini sebenarnya seperti reuni gitu ya. Insya Allah kita semua sudah saling mengenal dan wali-wali santri ini wali yang menurut saya terpilih gitu ya, yang insya Allah semuanya sudah solih gitu ya dan berusaha untuk terus solih seperti itu ya. Dari senior kita ya Bu Endang ya, Bu Dokter Endang ya, saya sebut semua saja karena kita semuanya mengenal ya di sini. Kemudian Ya, ada Bu. Saya Masya Ambi nih. Allah, seperti Bu Endang, sehat Ya, ya. alhamdulillah, ya. Insya Allah, teman sangat Bu, bisa bersama-sama kembali nih. Diarahkan kembali ya Bu Endang setelah sekian putra-putrinya mungkin kuliah. Kemana-mana, nggih. Ya, Ya, Bu. Alhamdulillah seperti bertemu dengan ya eh, alumni ya, alumni dan kembali bergabung kembali. Walaupun tidak pernah lepas juga, nggih, insya Allah bersama-sama terus. Kemudian Ya, insya ada Allah. juga, yeah. Bu Afi juga selamat bergabung kembali, nggih, Bu Afi, Masya Allah, Alhamdulillah, ya, Insya Allah kita bersama-sama, nggih, ke depannya. Kemudian ada Bu Prapti juga, nggih, sudah bersama-sama juga ya, Mbak Miftah. Kemudian Bu Mulat ya. Bersama-sama terus ya Kak Bu Mulat. Kemudian Bu Antin juga sekian lama di Araihan ya dari putra pertamanya dari masih PAUD gitu ya. Kemudian ada siapa ya yang belum disebutkan ya? Bu Wali Mas Hanif ya, Wali Mas Hanif ini walaupun tidak dari Araihan dulunya ya, tetapi alhamdulillah sudah berbincang-bincang lama kemarin sempat ketemu dengan Bunda Mas Hanif. Ya. Alhamdulillah, Barakallah, ayah Bunda semua selamat bergabung di Pondok Pesantren Ar-Raihan ini. Eh, Semoga ya Pondok Pesantren Ar-Raihan yang belum lama ini dengan kita bersama-sama ini menjadi peletak dasar gitu, pondasi ya. Semoga kita niatkan bersama untuk saling menguatkan ya, ayah Bunda, untuk anak-anak kita ini meletakkan dasar-dasar akidah, ibadah dan sebagainya bersama-sama dengan araihan yang baru memulai gitu. Tapi eh, insya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang rugi dengan ikhtiar kita semua, ikhtiar sebagai wali santri, ikhtiar sebagai pengelola, kemudian direktur, musyrif, musyrifah semuanya. Insya Allah semuanya akan tercatat, dicatat oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menjadi bekasan-bekasan yang luar biasa gitu untuk anak-anak kita gitu. Seperti itu ya Ayah Bunda, Masya Allah. Baik, kemudian selanjutnya mungkin kita bersama-sama dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri nggih, Ayah Bunda semua untuk mencari bekal gitu ya, bahwa memondokkan anak ini sesungguhnya memondokkan kita sendiri juga seperti itu, nggih, Ayah Bunda. Jadi agar nanti eh, kita itu
lebih bermakna gitu ya. Jadi ada pondok di Pondok Araihan, ada juga pondok di rumah kita masing-masing seperti itu ya. Itu ya. Yang pertama tentunya bekal niat, ya. Niat yang lurus gitu. Jadi mari kita untuk meluruskan niat, memondokkan anak-anak kita ini untuk memberikan bekal tadi ya, pondasi iman, pondasi ibadah, tauhid dan sebagainya kepada anak-anak ini. Karena kalau niat kita sudah lurus, nanti ada banyak sekali halangan, banyak sekali tentu bermacam-macam sekali ya kendalanya nanti anak-anak di pondok ini. Maka kalau niat kita sudah kuat seperti itu, semoga kita bisa bersama-sama nih karena anak-anak ini sudah dewasa ya. Insya Allah semuanya sudah dewasa ya untuk usia SMP gitu ya, SMP dan SMA gitu ya. Saling menguatkan mungkin bersama-sama juga nanti kita luruskan niat. Insya Allah saya yakin para orang tua ini eh, menyekolahkan ya, mengikhlaskan ya Ananda ini di Pondok Pesantren Araihan ini eh, untuk niat yang lurus tadi ya. Di eh, seperti itu, nggih. Kemudian yang pertama bekalnya adalah niat yang lurus, kemudian yang kedua bekalnya adalah ikhlas, nggih. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Taufik ya. Jadi kita mengikhlaskan anak-anak kita ini di ibaratnya digembleng ya, di kawah candra di muka gitu ya. Karena akan banyak sekali yang dihadapi anak-anak ini gitu ya. Tentunya akan berbeda anak-anak yang mondok dengan yang tidak gitu ya, seperti itu. Anak-anak akan menghadapi berbagai eh, permasalahan dan sebagainya karena 24 jam ya di pondok ini gitu. Jadi marilah kita untuk apa? Mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan nanti apapun yang diikhtiarkan oleh pondok, oleh musyrif musyrifah itu adalah untuk kebaikan ananda kita semua gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga ikhlas ini yang pertama tadi ya mengikhlaskan anak-anak kita dididik di pondok gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikhlaskan perjalanan anak-anak kita ini akan eh, dengan berbagai macam hal yang mungkin tidak kita ini ya apa duga seperti itu ya. Kalau ibaratkan misalnya kita itu sedang anak-anak ini ya menempuh perjalanan semuanya ya insya Allah semuanya menuju suatu tempat kayak gitu ya. Mungkin ada yang melewati jalur yang mulus kayak gitu ya. Tetapi ada juga anak-anak ini yang melewati eh, bagaikan mendaki gunung dan sebagainya kayak gitu. Ataupun bahkan terperosok gitu ya yang mungkin kita orang tua ini harapannya maunya ya lurus-lurus saja gitu ya seperti itu gitu ya jadi mungkin ada banyak hal nanti misalnya anak-anak kita itu tidak seperti yang kita harapkan ya, gitu ya misalnya pulang dari pondok kok bangunnya tetap siang kayak gitu ya ini butuh keikhlasan ya keridhaan kita sebagai orang tua ridho dengan perjalanan mereka kayak gitu ya. Jangan sampai kita itu misalnya kemudian em, berkata-kata yang negatif gitu ya, seperti itu. Nah, ini bagian dari ujian keikhlasan kita sebagai orang tua gitu ya. Yakinlah bahwa apapun yang dididikkan dari pondok itu akan membekas suatu saat nanti gitu ya. Kebetulan saya juga sudah mengalami beberapa ini ya anak-anak yang mondok gitu ya. Tiga anak yang mondok dan yang keempat insya Allah nanti juga akan mondok di Araihan ya. Setahun ke depan ya insya Allah anak yang terakhir gitu. Itu perjalanan anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang pulang dari pondok itu solihnya Masya Allah gitu ya. Apa maksudnya semua yang dididikkan di pondok itu dilakukan di rumah gitu ya. Tapi ujian kita sebagai orang tua kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, itu barangkali ya anak yang sulit ini justru yang akan membawa kita ya ke surga gitu ya. Ya, karena
surga itu tidak ini ya, tidak mudah ya untuk diraihnya gitu ya. Kalau mudah nanti hadiahnya kipas angin gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang ada itu hanya ikhlas, ridho gitu ya. Dengan mungkin perjalanan tadi, anak-anak kita tadi. Nah, kemudian yang terakhir bekal kita adalah doa nih. Eh, doa nih, ayah bunda selalu doa yang baik-baik gitu ya. Kalau mungkin ya usaha kita ini tidak bisa kita jangkau dengan usaha lahiriah gitu ya. Kita sudah memberikan bekal yang baik, sudah menyekolahkan yang baik, sudah memondokkan yang terbaik, kemudian anak-anak itu belum sesuai harapan, maka eh, ikhtiar yang terbaik yang lainnya adalah dengan doa ya, menguatkan doa gitu ya. Jangan pernah lelah gitu ya untuk mendoakan dan optimis gitu ya. Jangan sampai terbersit pun sedikit pun gitu ya. Dalam hati kita entah menyerah, menyumpah serapah gitu ya di dalam hati gitu ya. Apalagi sampai ini ya, saya tuh eh, apa ya mungkin teman kita ya yang sama-sama ngaji, kemudian anaknya itu oh jauh sekali seperti itu sampai eh, eh, kelang-kelangan endok siji kayak gitu. Jangan sampai seperti itu nggih, Bunda. Jadi ini ujian kita, jadi doa itu terus yang terbaik. Kemudian mohon maaf kembali kepada yang niat ikhlas dan niat yang lurus tadi. Eh, niat ini bisa dibelokkan ya, karena kadang-kadang kan kita menginginkan kalau sudah mondok ya sudah nanti akan bagus kayak gitu ya. Eh, dan ini ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh gitu ya, menjaga hati kita ya, ibaratnya kalau kita ingin memondokkan anak maka sesungguhnya kita sendiri juga mondok ya seperti itu. Jangan sampai melepaskan doa, melepaskan ini ya, apa namanya ikhtiar gitu ya. Walaupun anak-anak itu tidak dalam di hadapan kita gitu ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka yang kita lakukan adalah terus mendoakan, kemudian terus berprasangka baik, baik berprasangka baik kepada pondok maupun berprasangka baik terhadap anak-anak kita sendiri gitu nggih. Itu akan tidak mudah ya saat kita nanti menemui berbagai hambatan dan sebagainya. Ya mungkin bekal itu ya, ayah bunda semuanya yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama niat yang lurus, kemudian ikhlas, dan yang terakhir adalah doa gitu. Ya mungkin untuk selanjutnya akan saya sampaikan eh, terkait dengan apa ya arahan dari Yayasan Araihan mungkin gitu, ayah bunda tentang eh, pondok ya tentang visi visi pondok gitu ya. Yang kalau ini tahun ini ya kita mulai eh, mencanangkan ya karakter-karakter pegawai guru itu seperti apa gitu ya. Eh, karakter guru itu kemarin dijabarkan dari kata-kata raihan gitu ya. R itu ramah, A itu agamis, kemudian I inspiratif, H humanis, amanah dan nasionalis gitu ya. Maka Yayasan Araihan juga menspesifikkan karakter, insya Allah karakter siswa serta santri Araihan itu dalam singkatan SIP gitu ya. S itu solih, kemudian I inspiratif dan peduli. Harapannya santri dan apa outcome-nya ya, outcome dari santri ini akan menjadi yang solih, kemudian inspiratif dan peduli gitu. Maka mari bersama-sama agar eh, karakter ini menjadi sesuatu karakter yang terbentuk dengan baik gitu ya, dengan dilakukan di pondok maupun nanti saat di rumah. Jangan sampai di pondok sudah dilakukan yang terbaik, kemudian di rumah tidak dilanjutkan atau tidak di apa namanya ditanamkan dengan baik. Begitupun sebaliknya kayak gitu ya. Mungkin kalau eh,
pondok mengalami apa permasalahan bisa dibicarakan bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian untuk spesifikasinya untuk solis sendiri maka Araihan eh, mengkhususkan dengan Al-Qur'an kayak gitu ya. Jadi harapannya tidak hanya membaca, menghafal tetapi juga living Quran gitu ya. Al-Qur'an yang ya sudah Al-Qur'an yang berjalan seperti itu gitu ya. Kita akan menuju ke sana. Jadi eh, spesifikasi keunggulan pesantren Araihan yaitu dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, nanti insya Allah ya harapannya santri Araihan itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Tidak hanya apa ya namanya suatu slogan saja gitu ya, tetapi terasa sekali nanti kualitasnya. Jadi kita akan mulai sekarang untuk memperbaiki kualitas Al-Qur'annya anak-anak gitu ya. Nah, itu nanti bentuknya seperti apa tentunya juga akan disesuaikan dengan kondisi santri-santri masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada yang bukan indikatornya bukan berapa banyaknya gitu ya, tetapi seberapa anak-anak itu memahami kemudian eh, memegang teguh bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidupnya anak-anak kayak gitu. Kemudian bagaimana kesungguhan anak-anak dalam eh, belajar gitu, belajar dan nanti harapannya akan anak-anak akan mengajarkan Al-Quran gitu ya. Masya Allah, nggih, Bismillah, nggih. Semoga anak-anak kita ini akan menjadi eh, sebaik-baik dari manusia gitu ya yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an gitu ya. Nanti kan bentuknya bermacam-macam ya. Sebagai seorang ibu pun kan bisa ya mengajarkan Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan nanti harapannya juga akan bermanfaat untuk yang lebih luas. Nah, nanti di pondok ini akan diciptakan, diatmosferkan gitu ya. Eh, Pondok ini sebagai pondok yang mengkhususkan tentang Al-Qur'an gitu. Nanti akan ada tahapan-tahapan yang nanti akan disampaikan oleh direktur gitu ya untuk apa namanya teknis-teknisnya kayak gitu. Monggo bersama-sama ya ayah bunda nanti kalau misalnya anak-anak mengeluh nih misalnya, nah ini perlu dikuatkan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak mengeluh itu bukan eh, apa ya namanya harus ada solusinya gitu ya, harus ada solusi yang tapi kadang-kadang hanya ingin didengarkan, kemudian setelah dipahami baru kita menguatkan kayak gitu ya, menguatkan. Nah, kemudian yang I adalah inspiratif gitu ya. Harapannya anak-anak pondok ini ya semoga harapannya nggih, ayah bunda pondok pesantren ini akan menjadi besar gitu. Dan yang memulai adalah putra-putri Bapak Ibu semua gitu. Bismillah nggih. Jadi peletak dasar nanti awalnya pesantren Araihan ini menjadi lebih berkualitas gitu ya. Nah, di inspiratif ini eh, kita mulai fokuskan dengan anak-anak ini akan menjadi dai, walaupun dainya nanti sesuai ini ya, sesuai tahapannya gitu ya. Dimulai dengan adanya Mubalik Ramadan gitu ya. Nanti ada program Mubalik Ramadan yang eh, apa namanya? Nanti kita anak-anak itu diterjunkan gitu ya, diterjunkan di eh, wilayah sekitar pondok seperti itu ya. Dan tentunya masyarakat itu senang sekali ya apabila ada anak-anak yang eh, eh, daerahnya itu ada SDM baru gitu ya, ada mubalik gitu ya. Tentunya sesuai dengan tahapannya anak-anak ya Bunda, karena mereka usianya masih SMP, tapi mungkin ada yang SMA ya tahun ini putranya Bu Endang ya. Atau bahkan nanti bisa lebih bermanfaat lagi. Ini kita mulai sekarang, Bismillah ya. Jadi bisa ngajar TPA misalnya, kemudian juga bisa memberikan kultum gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang di hafalannya lemah, tapi di verbalnya bagus. Nah, ini bisa kesempatan anak-anak ini bisa banyak peluang ya untuk bermanfaat itu tidak harus menjadi bagus semuanya gitu ya, tapi bisa di eh, apa namanya mungkin kecerdasannya masing-masing lah seperti itu ibaratnya. Oke, nanti akan ada santri masuk desa gitu ya Pak Taufik dan Bu Basya nih. Monggo nanti kita support bersama ya Ayah Bunda bagaimana ini bisa berhasil gitu ya.
jadikan anak-anak itu versi terbaik untuk dirinya sendiri kayak itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu peduli gitu ya. Nah, peduli ini akan kita mulai dengan minimal peduli dengan eh, sesuatu di sekitarnya gitu ya. Misalnya dia meletakkan sandal gitu ya, meletakkan sandalnya, meletakkan barang-barangnya gitu ya. Nanti akan kita mulai slogannya akan kita terus gaungkan kayak gitu ya. Semoga 3 SIP ini akan menjadi optimal gitu ya dan akan menjadi bekasan ya. Kalau santri Araihan itu pasti seperti ini gitu ya. Bismillah, dengan santri yang belum terlalu banyak ini semoga kita bisa lebih optimal gitu ya dengan sinergi orang tua dan pondok seperti itu. Ini baik seperti itu ayah bunda tentang spesifikasi keunggulan gitu ya atau value gitu ya. Bisa kita sebut value Araihan ya ini gitu ya. Harapannya orang tua paham, kemudian anak-anak pun memahami yang sama. Jadi kita semuanya berjalan menuju ke sana gitu ya. Kalau kita sudah jelas arahnya seperti apa, maka yang akan kita tuju adalah ibaratnya kita mau naik bis nih sama-sama. Jadi semuanya sama. Tidak ada yang nanti saya turun terus malah belok kemana gitu atau malah nggak jelas gitu ya. Monggo bersama-sama ayah bunda. Kemudian yang terakhir ini program yang sebenarnya kita canangkan beberapa tahun yang lalu, tetapi kami ya dari yayasan, saya mewakili dari yayasan belum menyampaikan ya terkait dengan ini ya konsumsi yang kaitannya nanti akan di pembayaran. Kenapa pembayaran anak pondok itu malah jauh lebih murah daripada yang ini ya naik apa sih transportasi gitu ya. Ya, jadi kalau anak-anak yang tidak mondok, yang full day itu, yang ikut antar jemput itu biayanya jauh lebih mahal. Kayaknya totalnya jadi 1 juta sekian. Tetapi kalau yang mondok ini hanya tidak nyampe 900. Nah, ini karena sebenarnya kita dari yayasan dan bekerja sama dengan ARC dan pondok juga itu eh, program untuk sedekah santri kayak gitu ya. Jadi atau ibaratnya urunan lah kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya ayah bunda di rumah banyak telur nih gitu ya. Boleh loh dibawa. Jadi karena sebenarnya yang dibayarkan ayah bunda ini belum mencukupi ya, belum mencukupi untuk apa namanya selama 1 bulan gitu ya. Coba 200.000 gitu ya. Sebulan cukup enggak ya? Saya itu ngalami sendiri ya, ayah bunda kalau anak-anak nih ngumpul setahun ini itu anak-anak ngumpul di rumah semua. Kebetulan tidak ada yang mondok tahun ini. Biasanya mondok itu ngirit sekali tuh konsumsinya gitu ya. Jadi agak ngirit kalau anak-anak mondok itu. Karena di rumah ya harus masak. Kalau tidak masak, nah pengeluarannya banyak sekali gitu ya. Anggarannya jadi jebol gitu. Nah, harapannya dengan sedekah santri ini nanti kita bisa bersama-sama ya mencukupi. Nanti tidak harus dari wali gitu. Eh, Wali bisa menjadi apa ya agen infak sedekahnya ini bisa menyebarkan mungkin apa namanya flyer-flyer gitu ya. Karena kadang-kadang kan justru di rumah itu minyak banyak sekali kayak gitu ya. Ada gula banyak, kemudian tadi ya telur ya. Musim-musim tertentu di rumah terlalu apa melimpah ya telurnya gitu atau yang punya sawah gitu ya panen apa berasnya banyak jadi monggo boleh nanti ini ya jadi ini bukan sesuatu yang memberatkan tetapi insya Allah akan mudah ya akan solusinya akan mudah kalau kita optimis dan bisa bersama-sama gotong royong seperti itu ya mungkin itu dari saya dari mewakili dari yayasan. Semoga dimulai dari hari ini kita memahami pondok akan mencapai apa, outcome dari pondok itu seperti apa. Kita bersama-sama untuk mewujudkan dan semoga ayah bunda semua dimudahkan ya dalam mendidik anak-anak ini bersama-sama dengan pondok menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan yang akan banyak manfaatnya, menjadi umat yang
terbaik ya, karena menjadi insan yang bermanfaat. Insya Allah, tabarakallah. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sugeng Lestari yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus arahannya dari selaku Kepala Bidang Dakwah dan Sosialisasi dari Yayasan ARE. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sosialisasi kepondokan dan juga lain-lain yang akan disampaikan oleh redaktur pondok kita kepada Ustadz Muhammad Taufik Nur Rahman. Saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini saya share screen ya, untuk lebih jelas nanti karena ada beberapa informasi yang penting untuk bisa disampaikan. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu muridina wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya dari MC yang sudah memberikan kesempatan kedua gitu ya untuk bisa menyampaikan kembali. Mungkin ini lebih secara teknis ya karena memang sebelumnya tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Ustadzah Tari ya untuk seperti trikor value-nya yang akan kita capai ke depan ya untuk para santri kita, kemudian visi dan lain sebagainya yang memang akan kita sama-sama jalankan di Pondok Pesantren Ar-Rayhan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa hari yang lalu ya kita sudah kirim ya perihal informasi agenda-agenda sebelum masuk pondok ya, terutama salah satunya adalah agenda orientasi ini, yang mana di dalam surat edaran itu ya ada beberapa informasi lain seperti eh, perlengkapan apa saja yang memang harus dibawa, kemudian apa yang memang tidak boleh dibawa dan sebagainya. Itu nanti mungkin memang harapannya ya bisa diperhatikan kembali gitu ya, karena memang itu sangat penting dan jangan sampai mungkin satu dua atau mungkin bahkan banyak yang memang tertinggal ya bagi perlengkapan anak-anak kita, santri-santri kita sebelum masuk ke pondok. Nah, maka dari itu untuk lebih jelas ya akan kita sampaikan kembali ya beberapa hal yang memang berkenaan tentang persiapan dan juga apa saja yang akan kita lakukan ya di pondok pesantren Ar-Rayhan. Ini akan saya jelaskan lebih secara teknis. Nah, mungkin sebagai landasan awal ya memang pondok pesantren ini baru berdiri sekitaran berapa tahun ya Bu ya? Sekitaran 3 sampai 4 tahun ya, 3 sampai 4 tahun. Sejak awal berdiri memang eh, kita inisiasi ya dari pendahulu-pendahulu kita ya untuk bisa eh, menampung ya, bukan menampung ya, untuk menambah kegiatan ya siswa-siswa SMP ataupun SMA yang sekiranya mungkin dari segi jarak antara rumah dengan sekolah jauh ya, sehingga ada banyak permintaan yang memang sekiranya menginginkan ya untuk sekalian dipondokkan gitu ya. Nah, hal ini yang kemudian menjadi sangat penting ya sebagai peletakan dasar bahwasanya kalian nih dibuat pondok mawon gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa tahun berjalan gitu ya, eh, hingga saat ini memang ya pergantian para santri, pengurus dan lain sebagainya itu ya sudah berjalan dengan yang memang sudah dirasakan ya oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, pada 1 tahun terakhir ya kita memang mencantangkan eh, 4 poin visi ya, memang menjadi hal sebagai landasan dasar bagaimana kita ke depan juga akan membentuk ya karakter ataupun eh, lingkup kegiatan dan sebagainya untuk para santri ya.
Nah, 4 poin ini adalah Qur'ani, mandiri, kontributif, dan berakhlak mulia. Yang memang ini nanti akan kita jabarkan ke 3 value penting ya dalam karakter santri yang sudah dijelaskan oleh Bu Tari tadi. Ya. Nah, eh, 4 poin penting ini sebagai visi landasan pondok ini adalah Qur'ani sebagai bentuk bagaimana terciptanya lingkungan Qur'ani, ya. Lingkungan yang secara sistem ya mungkin teknisnya juga akan kita biasakan ya santri-santri kita atau anak-anak kita untuk bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang lain adalah poin mandiri, bagaimana nanti santri juga diajarkan ya secara soft skill dan sebagainya, atau life skill, masak sendiri ya, atau mungkin nyuci sendiri dan lain sebagainya. Ya intinya semuanya dilakukan secara mandiri. Karena memang ini sebagai perwujudan ya, bagaimana eh, kehidupan itu ya nggak semuanya enak gitu ya. Kehidupan nggak semuanya mudah. Kita juga harus apa memprinsipkan bagaimana keprihatinan yang memang kita lakukan selama berada di pondok itu memang mengena gitu ya, mengena dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk persiapan di masa depan. Kemudian visi poin keempat adalah kontributif ya, yang ini nanti akan juga berseberangan bertautan ya dengan kepedulian bagaimana ketika santri nanti terjun ke desa atau santri terjun ke masyarakat, ngajar ngaji ataupun sowan ke tetangga dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ketika terciptanya santri atau anak-anak kita yang memiliki akhlak yang mulia, dan tentunya tidak jauh-jauh dari bagaimana tadi ya SIP itu ya, trikor value seorang santri Arihan, solih, inspiratif, dan juga peduli. Oke. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Bu Tari ya tentang 3 poin penting yang menjadi santri Arihan ya, karakter santri Arihan. Yang pertama solih ya. Nanti secara teknis mungkin akan kita jadwalkan ya beberapa kegiatan ya, mulai dari motivasi, kemudian secara harian nanti mungkin ada ziyadah Al-Quran dan juga ada ujian Al-Quran. Kemudian sebagai bentuk sertifikasi juga kita akan adakan munakosyah tahsin dan juga munakosyah tahfidz, hingga nanti di ujung ya insya Allah akan kita juga adakan wisuda Al-Quran ya. Insya Allah ini menjadi wujud dari bagaimana landasan kita untuk bisa sama-sama mencerminkan ya bagaimana eh, cintanya santri kita terhadap Al-Quran itu memang benar-benar istimewa ya, bagi orang tua ataupun bagi anak-anak kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah inspiratif ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Tari tentang adanya agenda mubalik ke Ramadan ya, khusus di bulan Ramadan. Nanti mungkin akan ada kegiatan iktikaf dan mukhayyam Al-Quran, ya, kemudian akan ada santri ngajar ngaji, atau mungkin kita persiapkan ya sebagai seorang dai juga gitu ya. Bahwasanya santri juga harus pandai ya, kultum ya, selama di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah di beberapa 1 tahun kemarin ya, di bulan Ramadan kemarin juga kita sudah mulai ya di setiap pekan ya, tapi kita baru berjalan 2 kali ya. Di setiap pekan di hari Kamis sore ya, itu anak-anak kita ajak ke masjid terdekat ya untuk bisa bergabung dengan masyarakat dan juga ada kesempatan ya untuk bisa mengajarkan sedikit ilmunya yang memang dimiliki santri ke anak-anak masyarakat di saat TPA gitu ya. Salah satunya yang ngajar Iqra gitu ya, ngajar baca-bacaan doa dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh value yang ketiga yang menjadi insya Allah akan menjadi karakter santri-santri kita itu adalah peduli ya. Kalau di sini mungkin eh kepedulian itu akan kita selalu awali dengan hal-hal yang paling kecil ya, mulai dari menata sendal ya, kemudian kedisiplinan dan kerapian dalam menata kasur ya, kemudian baju-baju di lemari dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan kita terapkan ya sebagai wujud perbaikan ya untuk santri-santri kita ke depan. Nah, itu insya Allah dengan niat ya mulai dari hari ini ya untuk bisa kita ikhtiarkan ke depan bahwasanya santri-santri kita memiliki 3
value ya, solih, inspiratif dan juga peduli. Nah, mungkin sedikit perkenalan juga gitu ya. Mungkin bagi yang eh, wali santri baru juga belum kenal ngoten nggih. Untuk kepengurusan keasramaan ataupun pondok pesantren Ar-Raihan. Mungkin dari yang pertama Ustazah Tari ya, beliau di yayasan ya memang sebagai kepala ataupun ketua bidang dakwah dan juga sosial ya. Memang ini secara langsung membawahi pondok pesantren ya, insya Allah ini juga menjadi pembina pondok pesantren ya. Kemudian secara struktural di keasramaan ataupun di pondok gitu ya, itu direktur saya gitu ya, dan juga pengasuh putri ada Ustazah Basyah gitu ya. Dan memang secara kegiatan ya, selain menjadi direktur ya, kalau misalnya Mbak Ustazah Basyah itu ngajar di SD juga ya, mungkin Bu Prapti gitu ya, sering ketemu gitu ya, karena memang amanahnya juga mengajar di SD gitu ya. Kalaupun saya itu sekalian mengajar di SMA gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang santri-santri SMP SMA ya sering sering bertemu gitu ya, karena memang dalam satu komplek. Nah, itu untuk kepengurusan keasramaan Pondok Pesantren Ar-Raihan. Kemudian akan kita gambarkan sedikit ya bagaimana fasilitas yang memang sudah ada di dalam asrama. Ya. Yang pertama, eh, dipan kasur lemari itu insya Allah adalah fasilitas penting ya yang memang sudah ada ya. Dipan satu santri satu gitu ya. Dalam artian dipan itu ada dua tingkat ya, satu satu kasur satu bagian itu untuk satu santri, yang dimana di Ikhwan itu sebenarnya masih ada 4 dipan ya. Dan untuk tahun ini baru terisi 3 ya, baru terisi 3. Insya Allah nanti masih banyak ya, sisa sisa dipan dan kasur itu nanti insya Allah akan kita minta anak-anak untuk tetap menjaga gitu ya, karena memang sisanya ini mungkin ya biasanya anak-anak dipindah-pindah gitu ya. Kalau misalnya di kamar kepanasan kadang kasurnya dibawa keluar untuk tidur di luar, itu hal yang memang biasa ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi insya Allah ke depan akan coba kita tertibkan kembali ya bagaimana ketika anak-anak tidur dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas yang lain di lingkup kamar mandi ya itu sudah ada ember, gayung, dan kamar mandi ya. Kalau misalnya yang di Ikhwan itu ada 4 kamar mandi ya, khusus untuk asrama gitu ya. Dan juga yang di Ahmad ada 3 kamar mandi ya khusus asrama. Dan insya Allah di dalamnya juga sudah lengkap ya termasuk ember dan gayung. Kemudian untuk peralatan penunjang ya seperti kulkas ya, kemudian ada setrika, kipas, dan juga listrik ya itu insya Allah sudah aman lah ya, sudah ada, dan setelah santri juga insya Allah bisa bisa menjaga ya, karena ini wujud dari bagaimana untuk mendukung ya segala sesuatu yang memang sekiranya eh, kita jadikan ya santri bisa apa saja gitu ya, nyetrika bisa ya, buat buat apa-apa gitu ya, kayak misal kalau misalnya yang kemarin itu Mbak Yasmin sering buat donat gitu ya, itu insya Allah secara fasilitas kita ada dan bisa kita jadikan kegiatan anak-anak untuk bisa tahu juga ya cara-cara apa saja yang memang eh, bisa dimiliki anak-anak. Kemudian tempat jemuran khusus juga ada ya, tetapi khusus yang Ikhwan ya karena memang kondisinya atapnya agak rusak ya, insya Allah nanti akan kita renovasi ya, insya Allah ketika masuk semuanya sudah dalam kondisi baik. Kemudian fasilitas-fasilitas lain, rak sepatu, rak piring ya, kemudian kompor ya, wajan dan lain-lain, insya Allah bisa kita gunakan dengan baik. Nah, kemudian kita jelaskan kembali ya perihal barang-barang yang sekiranya boleh dibawa ya, insya Allah sudah tercantum ya dalam surat edaran. Itu mulai dari perlengkapan mandi ya, perlengkapan sholat ya. Untuk yang ikhwan harapannya untuk perlengkapan sholat punya baju putih satu dan wajib memiliki peci ya. Mungkin nanti untuk eh, Mas Hanif ya dan juga Mas Hafiz ya, dan juga temannya Mas Hanif
insya Allah juga akan masuk pondok juga, jadi 3 orang untuk yang ikhwan. Kemudian perlengkapan makan, perlengkapan cuci baru, cuci baju ya, termasuk ember ya pribadi, kemudian perlengkapan pribadi yang lainnya. Ya. Nah, mungkin salah satu hal yang memang perlu diadakan ya untuk kelengkapan tidur karena kita secara fasilitas hanya menyediakan kasur ya. Jadi mohon untuk staf santri juga bisa membawa guling ataupun bantal ya pribadi, ataupun bantal saja boleh ataupun guling saja juga boleh ya untuk mendukung kenyamanan anak-anak dalam beristirahat. Itu untuk barang-barang umum ya, perlengkapan umum yang memang sekiranya bisa dibawa anak-anak ketika masuk pondok. Kemudian untuk perlengkapan khusus ya, mungkin tadi sudah beberapa kami sampaikan ya, untuk yang ikhwan itu wajib ya memiliki koko putih satu ya, ataupun koko bebas ya. Kalau koko putih itu wajib ini satu, kemudian baju kaos ya maksimal 4, kemudian baju bebas maksimal 3, kemudian celana pendek 3/4 ya. Jadi mungkin kalau misalnya Ananda punya celana pendek yang di atas dengkul ya, itu mungkin lebih baik dibawa pulang mawon. Jadi yang memang dibawa ke asrama itu celana pendek atau boxer ya, yang memang sekiranya panjangnya di bawah lutut. Ya meskipun hanya dipakai di dalam kamar ya, kalau misalnya di luar kamar tetap kita larang. Ya. Kemudian dalam masjid cukupnya dan wajib yang untuk bisa membawa peci ataupun songkok. Kemudian untuk yang santri akhwat, baju gamis ya maksimal 3, rok, baju bebas, baju tidur maksimal 4, ya, jilbab yang menyesuaikan, dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti bisa kembali dilihat di surat edaran yang sudah kami bagikan. Dan misalnya ini ada beberapa barang-barang ya yang memang sekiranya dilarang, ya, insya Allah anak-anak sudah aman ya, dan memahami apa saja yang sekiranya tidak boleh dibawa. Peralatan elektronik ya, majalah-majalah yang tidak edukatif ya ataupun yang tidak islami, itu harapan kami ya tidak boleh dibawa ke pondok. Dan mainan-mainan kurang mendidik, ini untuk yang santri putri, perhiasan yang mencolok gitu ya. Harapannya mungkin ketika di pondok ya tidak dibawa gitu ya. Kemudian uang tunai ya. Nah ini sebagai pembatasan ya Bapak Ibu, karena kita ketakutkan anak-anak sering jajan dan juga mungkin jajannya juga aneh-aneh ngoten nggih. Itu setiap pekannya hanya kita perbolehkan untuk jajan 25.000 ya setiap pekan. Jadi harapannya ketika ada pengiriman uang ya setiap bulan gitu ya 100.000 itu eh, harapan kami ya dititipkan kepada musyir musyrifah ya, yang kemudian nanti musyir musyrifah akan menyampaikan uang titipan itu ke anak-anak di setiap pekannya, ngoten. Jadi biar ini juga menjadi perhatian kami ya, supaya anak-anak tidak jajan dan bisa mengatur ya uang pribadinya. Ngoten. Kemudian yang lainnya ya, parfum ya, mungkin parfum juga harapannya tidak ada yang membawa dengan kandungan parfum yang beralkohol ya. Jadi parfum murni ya yang boleh dibawa. Kemudian celana pendek yang tadi ya, yang di atas dengkul tidak boleh ya. Ataupun celana ketat ya, yang memang modelnya pensil ya, yang bawahnya eh, mengkerucut gitu ya, itu tidak boleh dibawa. Kemudian yang akhwat tidak boleh membawa alat-alat makeup yang berlebihan. Ya. Oke, itu mungkin beberapa alat yang memang ataupun bahan ya, bahan-bahan pribadi yang memang sekiranya tidak boleh dibawa ketika di pondok. Nah, oke, selanjutnya kita sampaikan juga ya, ini beberapa target harian ya santriwan-santriwati. Secara harian memang akan kita biasakan ya setiap hari untuk bangun sebelum subuh ya, untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian nanti sholat subuh dan dilanjutkan dengan ziyadah Quran ya. Itu nanti untuk ziyadah kita juga akan menyesuaikan, karena insya Allah mulai dari tahun ini ya kita akan kejar kualitas Qurannya anak-anak, sehingga bagi yang memang sudah memiliki hafalan 2 juz
sampai 3 juz ya, ataupun baru 1 juz dan sudah selesai, itu harapannya bisa kita munakosyahkan terlebih dahulu ya, sebelum melanjutkan hafalan ke hafalan yang berikutnya. Karena ya mungkin banyak ya eh, kita sendiri yang memang kayaknya ketika di pondok itu ngejar kuantitas hafalan. Hafalannya berapa 5 juz, tapi ketika diujikan hafalan anak-anak hilang ya, atau mungkin berkurang. Nah, harapannya kami tidak seperti itu ya, tapi secara kualitas insyaallah akan coba kita maksimalkan ya hafalan-hafalan anak-anak yang memang sekiranya 1 juz, 2 juz, ataupun 3 juz sudah sampai ke tahap munakosyah ataupun sudah tersertifikasi. Nah, kemudian sampai sholat syuruk ya, sekitaran pukul 6 ya, baru anak-anak turun, persiapan sekitaran 45 menit hingga 1 jam untuk makan dan persiapan ke sekolah ya. Kemudian nanti apel pagi ya, jam 7 sudah harus di sekolah. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya, mulai dari sholat hingga pulang ya, mohon maaf, jam pada asar ya. Pada dasar itu masih kegiatan bebas ya. Nanti insya Allah dimulai lagi untuk kegiatan pondok dari jam 5 sore ya. Diawali dengan amal sholat sore dan juga merojaah hafalan. Kemudian sholat maghrib dilanjutkan dengan tahsin ya. Belajar tahsin, kemudian makan malam dan sholat isya. Kemudian ba'da isya akan kita rutinkan juga untuk kajian-kajian rutin ya di setiap malamnya. Ya, sekitaran 45 hingga 1 jam ya. Dan pada itu anak-anak kita minta untuk istirahat sejenak dan juga persiapan untuk belajar malam. Dan dilanjutkan dengan doa sebelum tidur dan istirahat tidur. Dan itu untuk kegiatan target-target anak-anak ya sepanjang hari. Nah, ini untuk jadwal anak-anak ya dan materi-materi yang memang sekiranya akan kita adakan ya di setiap kajian malam. Di jadwal malam mulai dari hari Senin ya, tahsin, ya, kemudian hari Selasa, fikih, ya, hari Rabu tahsin, dan hari Kamis yasin ataupun al-kahfi juga, gitu ya. Dan juga mungkin tambahan tadabbur Al-Quran. Kemudian hari Jumat persiapan ujian tahfidz ya, karena kita akan kembali ke program yang yang kita minta untuk anak-anak selalu berinteraksi. Jadi untuk hari malam Sabtu ya atau hari Jumat malam gitu, kita persilakan anak-anak untuk bisa mempersiapkan ujian tahfidz ya. Gitu. Kemudian hari Sabtu bahasa Arab ataupun muhadharah untuk melatih public speaking anak-anak juga gitu ya. Kemudian hari Ahad ada sirah nabawiyah. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan juga perihal program Al-Qur'annya ya, tentang setoran dan murojaah. Bahwasanya setiap hari pagi pada subuh sampai syuruk ya, itu anak-anak setoran ya. Dan sore jam 5 ditambah 15 menit pada maghrib itu adalah jadwal murojaah ataupun nanti pembenahan secara tahsin. Kemudian ujian tahfidz tasmi pekanan ya, itu akan kita lakukan setiap hari Sabtu pagi ya sampai semua anak-anak selesai ya. Nah, untuk yang diujikan itu insya Allah akan kita programkan apa yang sudah disetorkan selama 1 pekan itu akan diujikan di hari Sabtu. Nah, kemudian ada juga ujian tahsinnya setiap hari Ahad pagi. Tentunya materi-materi tahsin itu didapatkan dari jadwal kajian setiap malam ya, di hari Senin dan juga hari Sabtu. Nah, itu gambaran untuk kegiatan ini ya, pendekatan anak secara interaksi dengan Al-Quran. Oke, mungkin itu saja ya secara teknis program-program ya, yang memang akan dilakukan santriwan-santriwati selama di pondok ya, insya Allah hal kecil yang memang sekiranya bisa kita lakukan dan bisa rutin dan syukur-syukur menjadi kebiasaan anak-anak ke depan, itu akan lebih baik ya daripada hal besar yang memang sekiranya justru malah tidak istiqomah ya kita lakukan. Insya Allah dengan doa Bapak Ibu sekalian dan ikhtiar Bapak Ibu dan juga kami selaku pengurus pondok ya, untuk bisa mewujudkan rencana-rencana yang sudah kita sampaikan dengan istiqomah ya, insya Allah akan menjadi nilai baik ya untuk kami selaku pengurus pondok, untuk Bapak Ibu dan juga untuk anak-anak kita semua, santri pondok pesantren Al-Rayhan. Nah, mungkin itu saja. Mungkin nanti kita serahkan ke Ustazah Tasya ya untuk bisa membuka
diskusi ya, mungkin misal nanti dari wali santri ada pertanyaan ataupun ada tambahan ya boleh untuk bisa disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku pengurus pondok. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Taufik atas pembekalannya untuk kepondokan dan kesantrian. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufik, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, boleh untuk angkat tangan, nanti kita persilakan untuk bertanya. Mungkin sudah ada Bu Ovi. Monggo, Bu Ovi Rumian, nggih. Boleh dinyalakan mic-nya untuk bertanya. Nun sewu izin bertanya nggih. Oh, nggih. Bu, Nggih. bentar Bu. Oh nggih, Bu monggo anu dulu. Bu Afi, jadi mboten nggih pertanyaannya? Monggo nek mau Bu Endang dulu mboten napa-napa. Oh, nggih. Monggo, sinten Nggih. dulu. Nggih. Nun sewu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin tadi ditayangkan hari Ahad itu Sirah Nabawiyah gitu ya. Untuk penjenguan mungkin saya agak terlewat gitu ya, atau izin boleh pulang gitu sehari misalnya, itu ada jadwalnya. Itu aja dulu mungkin Ustaz. Nggih. Nggih. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Ustaz Taufik, kita tampung dulu atau langsung dijawab? Mungkin biar langsung jelas ya. Kita Nggih, jawab monggo. dulu Mawat. Nggih. Untuk kepulangan dan penjengukan ini mungkin secara terapan masih sama ya dengan yang tahun sebelumnya. Itu memang untuk kepulangan ya itu kita lakukan 2 bulan sekali. Jadi 2 bulan sekali, kemudian di bulan pertama atau di tengah-tengah 2 bulan gitu ya, itu nanti kita perbolehkan untuk penjumuan dan juga perizinan. Ya, biasanya itu dalam 1 hari itu boleh anak-anak dijenguk ataupun anak-anak izin untuk bisa keluar itu boleh di 1 bulan pertama. Ya, kemudian di bulan kedua baru nanti kita jadwalkan untuk kepulangan. Biasanya kepulangan mulai dari Jumat sore hingga Ahad sore. Dan itu terus berjalannya. Bulan selanjutnya nanti ada penjumuan dan perizinan. Kemudian 4 bulan selanjutnya itu nanti ada kepulangan. Itu untuk penjumuan, kepulangan dan juga perizinan. Ibu. Nggih, jadi selang-seling ya Ustaz ya. Nggih. Selang-seling. Oh nggih. Dan Nggih. insya Allah setiap kali ada penjumuan perizinan ataupun kepulangan itu nanti akan kita informasikan H-1 ataupun H-2. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bu. Nggih, sampun jelas nggih Bu Endang. Begitu selanjutnya kepada Bu Ovi, monggo dipersilakan untuk bertanya. Nggih. Matur nuwun Us Basya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Tari, Ustaz Taufik dan Ustazah Basya. Mohon izin untuk kembali bergabung di pondok setelah diberikan kesempatan Mbak Ina kontemplasi 1 tahun di rumah gitu, dan ternyata merasakan kangennya luar biasa untuk pondok kembali gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini satu pengalaman berkembang ya, bertumbuh dan berkembang buat Ina begitu ya. Jadi bisa merasakan bagaimana perjalanan memahami dirinya dan memanajemen dirinya ya, di luar dan di dalam pondok begitu. Terima kasih sekali Bu Tari dan Ustaz-Ustazah. Kemudian yang pertama yang ingin saya tanyakan ya, dari program yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Taufik tadi, saya ingat bahwa dulu di kelas 7 ketika Ina masih di pondok ada pembagian divisi-divisi begitu. Di anak-anak ada divisi kebersihan, apa-apa gitu ya, kalau nggak salah. Nah, saya ingat itu Ina itu kebagian menjadi divisi hiburan gitu. Nah, kemudian apa namanya, beberapa kali ketika waktu pulang itu
membawa flash disk gitu ya, terus kemudian boleh nonton film sama ustadzah, disampaikan begitu gitu. Saya sudah tanya ini sudah izin ustadzah belum gitu, sudah kok boleh kayak gitu. Nah akhirnya memang apa namanya, karena mendapat informasi seperti itu saya biarkan gitu. Nanti mohon untuk di apa ya istilahnya dipertegas kembali aturan seperti ini ya. Mungkin di satu sisi ustadzah ingin anak-anak tetap terhibur begitu ya, ada alternatif hiburan gitu. Tapi mungkin di sisi lain apa ya istilahnya ya, bentuk hiburannya mungkin bisa didampingi gitu ya, mana yang memang apa namanya, mana yang memang boleh dan mana yang kalau bisa tidak dibawa ke pondok lah misalnya seperti itu. Jadi ada pendampingan, ada bimbingan di situ untuk anak-anak gitu ya. Itu kalau kalau saya sih manut gitu ya, bagaimana aturan pondok gitu, karena apa namanya, ketika tadi ada larangan untuk membawa alat elektronik ini, nah Ina termasuk yang melanggar aturan karena membawa flash disk gitu. Saya khawatir gitu ya. Ini diulang di tahun pondok yang sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ini Ina bisa lebih memahami gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tertarik dengan program yang tadi disampaikan Ustaz Taufik terkait dengan munakosah gitu ya, munakosah anak-anak gitu ya. Dan ini adalah satu terobosan yang bagus begitu ya, karena memang sebelumnya kan seperti belum ada target yang pasti begitu buat anak-anak nanti lulus apakah sudah menguasai satu metode sampai di ujung mana gitu. Tahsinnya kan memang belum punya begitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada gitu. Jadi ini mudah-mudahan anak-anak, karena memang mungkin yang rata-rata yang dari SDIT beberapa sudah selesai munakosah gitu ya. Tapi kemudian diupdate kembali gitu ya. Yang sudah munakosah diupdate kembali, yang belum munakosah supaya bisa mengejar target munakosah gitu, agar nantinya tentunya lulus sudah kembali apa tersertifikasi kemampuan bahasa baca Qur'annya dan juga hafalan Qur'annya. Dan ini Ina merasakan sekali perbedaannya begitu ya, ketika tidak di pondok dan ketika di pondok gitu ya. Jadi apa namanya, jumlah yang bisa dihafal dan segala macam itu memang beda sekali gitu ya. Dia merasakan beda sekali gitu. Nah, ini kan ini berarti ya mudah-mudahan menjadi satu muhasabah gitu ya untuk semua, termasuk kami di keluarga gitu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga terkait yang saya agak lupa tadi yang disampaikan Bu Tari begitu ya, ada semacam apa ya sodakoh gitu ya, bentuk sodakoh. Mohon informasi secara detail nantinya Bu Tari, apakah bentuk di apa ya istilahnya ya disuratkan lah gitu kepada kami, agar nantinya apa yang mungkin bisa kami bantu bisa gitu ya kami berikan untuk pondok gitu ya, walaupun mungkin tadi yang Bu Tari sampaikan dalam jumlah berapapun gitu ya, untuk anak-anak mungkin bukan bahan makanan tapi apa entah itu cemilan yang bergizi buat anak-anak pondok gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin yang bisa kami berikan, karena ibaratnya keluarga, satu keluarga gitu ya. Jadi Mbak Yasmin, Mbak Miftah, Mbak Inas, ini nanti Ina kenalan sama Mbak Faza gitu ya. Itu adalah ya udah jadi kayak satu apa ya BFF gitu ya, best friend forever gitu ya. Jadi kemana-mana walaupun di luar pondok pun masih bertemu begitu. Nah ini mudah-mudahan bisa didetailkan. Jadi kami juga apa namanya mungkin ada sedikit buat anak-anak semua gitu ya. Begitu juga yang lain gitu juga bisa, tapi secara jelas nanti bentuknya, kapannya dan segala macam itu mungkin bisa diperjelas. Mungkin ngaten mawon matur nuwun sangat Bu Tari dan Ustadz Taufik dan Ustadzah Basya gitu. Mudah-mudahan Ina apa semakin apa namanya tumbuh dan berkembang juga lebih baik lagi di pondok. Oh iya, satu lagi yang keempat, karena berhubung ini sudah kelas 9, pangapunten sekali karena berhubung ini sudah kelas 9
tentunya kan selain di sekolah ada apa PM ya, kalau di SD itu PM, di SMP itu juga mungkin ada PM. Nah, seandainya eh apa mungkin nanti ngobrol sama wali-wali yang lain, mau ada les tambahan misalnya seminggu sekali misalnya buat anak-anak kelas 9, apakah di, diizinkan gitu untuk diadakan misalnya mengundang mentor datang ke pondok dengan waktu tertentu, nanti membersamai anak kelas 9 untuk tambahan les dan segala macam, apakah diizinkan karena memang sudah banyaknya jadwal pondok juga gitu. Ya, nggak mau sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ovi atas pertanyaannya. Mungkin untuk memperjelas langsung bisa dijawab aja nggih, Ustaz Taufik. Baik, ampun nanti untuk sodakoh ya, karena ini berhubungan dengan ARC ini. Nanti Bu Tari bisa menambahkan gitu. Karena ini perihal sodakoh langsung merujuk ke ARC ya. Oke, yang pertama ya, tentang hiburan. Memang banyak hal ya yang sekiranya di tahun-tahun sebelumnya itu secara pengawasan kita masih banyak evaluasi tentunya. Dan itu menjadi wujud bagaimana ketika di tahun ini akan coba kita berikan sistem yang lebih ketat katanya, terutama perihal nonton filmnya. Karena sebenarnya waktu nonton film itu kan berada di waktu-waktu yang sekiranya sangat luang ya, di antara Sabtu dan Ahad. Dan dari beberapa evaluasi memang banyak sekali waktu luang dan anak-anak meminta untuk lebih lebih banyak menonton film di waktu-waktu tersebut. Nah, hal ini yang kemudian coba kita ubah ya secara kerapatan kegiatan di pondok ya, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya di hari Sabtu dan Ahad itu ada kegiatan pondok terutama yang berkaitan tentang Al-Qur'an ya. Seperti hari Sabtu pagi itu ada ujian tahfidz dan di hari Ahad itu ujian tahsin. Nah, kemudian di malam hari tetap akan kita berlakukan kajian malam. Nah, perihal hiburan mungkin kami rasakan juga perlu gitu ya. Perlu dan sekiranya menjadi hal yang mewarnai anak-anak gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak sekarang itu tanpa hiburan itu kan agak susah ya untuk bisa menikmati seharian gitu ya. Karena itu perihal nonton film ataupun hiburan-hiburan lain insya Allah akan kita jadwalkan sesuai dengan kelonggaran waktu-waktu selain jadwal yang sudah kita tentukan di jadwal-jadwal pondok tadi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian perihal tadi ya, kalau misalnya kemarin membawa flash disk ya, gitu ya, eh, itu mungkin di peraturan memang tidak boleh ya, karena itu masuk ke dalam alat-alat elektronik yang memang sekiranya kita larang juga. Ya. Untuk solusi ya memang sebenarnya kita sudah memiliki beberapa alat yang memang sekiranya untuk membantu anak-anak merasakan hiburan itu gitu ya. Kayak misal nonton film kita sudah sediakan laptop dan juga fasilitas wifi dan lain sebagainya. Tapi mungkin ya apa namanya tipe anak-anak suka nonton filmnya itu kan macam-macam ya Bu ya. Jadi salah satunya kemarin memang ada Mbak Ina yang memang sekiranya punya film A dan anak-anak semua tertarik gitu ya dengan film itu sehingga salah satunya mengizinkan Mbak Ina untuk bisa membuat flash disk untuk ditonton. Tetapi memang yang sebelumnya flash disk tidak sepenuhnya dipegang Mbak Ina gitu ya. Hanya saja waktu-waktu yang memang sekiranya kita izinkan untuk bisa digunakan di waktu hiburan tersebut gitu. Jadi untuk ke depan memang akan coba kita perbaiki ya secara pendampingan, terutama dalam proses hiburannya ataupun dalam mempersiapkan hiburan gitu ya. Entah untuk mempersiapkan filmnya dari apa saja yang akan ditonton atau mungkin judul filmnya seperti apa akan coba kita evaluasi dan kita coba perketat ya perihal itu. Kemudian yang kedua soal munakosyah ya, yang memang perjalanannya ini agak panjang Ibu ya, karena memang baru 1 tahun ini ya kita awali dengan munakosyahnya para guru-guru Quran ya yang ada di komplek SMP SMA, sehingga itu menjadi bekal pertama ya
yang seolah-olah kita sudah punya sertifikasi yang kita akan ajarkan juga ke anak-anak. Dan insya Allah ini akan menjadi jangka panjang yang lebih baik lagi ya, karena seperti yang dikatakan tadi ya, kita akan kejar juga kualitas anak-anak dalam interaksi dengan Al-Quran, terutama secara tahsin ataupun secara tahfidz. Dan sebenarnya secara siklus ya, kalau misalnya kita gambarkan secara 3 tahun, memang kita fokuskan di tahun pertama itu untuk tahsin. Tahsin terkecuali yang memang sekiranya dari SD sudah munakosyah tahsin. Ya, kalau misalnya dari di SD sudah di munakosyah tahsin, insya Allah di tahun pertama sudah mulai untuk bisa kita munakosyahkan secara tahfidz. Insya Allah ini akan coba kita lihat dulu ya kemampuan anak-anak di tahun pertama masuk pondok ya. Kita evaluasi mana saja yang memang sekiranya secara tahsin sudah baik dan siap untuk dimunakosyahkan, dan mana yang memang sekiranya secara tahfidznya bagus dan siap untuk dimunakosyahkan. Dan untuk munakosyah. Kemudian untuk yang poin 4 ya, tentang pendalaman materi atau PM ya. Alhamdulillah kita sudah merasakan ya 1 tahun terakhir bagaimana siklusnya anak-anak di kelas 9 ya. Karena secara jadwal itu mulai dari semester 2 itu memang sangat padat, terutama dengan ujian-ujian yang memang sangat banyak gitu ya. Bahkan banyak waktu liburnya juga gitu ya. Nah, hal itu yang kemudian akan coba kita jadwalkan ya secara pasti ya, dengan koordinasi pihak sekolah ya, di SMP ataupun SMA, untuk bisa melihat ya bagaimana jadwal-jadwal ujian yang memang sekiranya sudah pasti ya. Terutama kalau misalnya di Jogja ada SPD gitu ya. Jadi sehingga kepulangan terakhir ataupun kepulangan-kepulangan yang memang sekiranya anak-anak waktunya sangat luang dan harus dipulangkan itu juga kita sudah ukur gitu ya. Nah, kemudian untuk perihal pendalaman materi ya, insya Allah kita izinkan Ibu ya, kita izinkan, dan syukur-syukur ini pendalaman materi ini bukan pribadi nggih, tapi untuk bersama-sama ya, karena yang sebelumnya itu alhamdulillah ada salah satu wali santri yang juga mengusulkan ya untuk mendatangkan guru di setiap malam Rabu kalau nggak salah ya. Dan itu di atas semester 2 ya, di atas semester 2 menjelang dekat-dekat ujian, dan itu kita izinkan dan kita luangkan untuk khusus kelas 9 untuk bisa pendalaman di waktu itu ya. Dan untuk yang kajian itu kita alihkan ya, khusus untuk anak-anak yang di kelas 7 dan 8 ngoten. Nah, untuk ke depan ya eh, insya Allah akan coba kita atur kembali ya jadwalnya, dan harapannya sih memang untuk kajian-kajian ini wajib ya untuk diikuti santriwan dan santriwati. Kemudian untuk waktu-waktu longgar di hari Sabtu itu mungkin akan coba kita jadwalkan, semisal nanti ada penambahan materi dan segala macam ya yang memang berkaitan tentang akademik, persiapan akademik ataupun persiapan ujian anak-anak. Jadi untuk perihal pendalaman materi itu insya Allah kita perbolehkan Ibu nanti dengan koordinasi para orang tua wali dan juga sekolah dan juga kami gitu ya, untuk bisa menjadwalkan sesuai dengan waktu-waktu yang sekiranya bisa kita gunakan untuk pendalaman materi. Ngoten Ibu. Ini untuk Saudara Bu Tari selaku ARC bisa menambahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ovi dan Bu Endang ya yang sudah membuat lebih menarik ya, karena kita ada diskusi dan mungkin nanti akan juga lebih berkembang ya, karena kadang sesuatu yang baru dari wali atau pemikiran itu bisa membuat kita lebih baik gitu ya. Mungkin sebelum ke sodakoh yang konsumsi tadi ya, saya ingin sedikit menambahkan ya untuk eh, mungkin sekarang arahan santri-santri ini lebih ke Al-Quran gitu. Jadi kalau dulu mungkin kadang ada, aduh ini waktu kosong gitu. Sekarang kita ubah ya. Jadi waktunya ini lebih bermanfaat untuk Al-Qur'annya. Kemudian tetapi anak-anak ini diharapkan juga tetap happy ya, happy, dan nanti akan ada reward-reward gitu. Kemarin sudah kita rumuskan ya. Misalnya ada ini target-target. Yang target itu tentunya harapannya tidak membebani anak-anak. Artinya tidak membebani itu sesuai dengan ini ya, kemampuan masing-masing. Jadi kalau ada yang mungkin nambahnya 3 ayat bisa, ya kita optimalkan 3 ayat. Kalau 2 ayat bisanya 2 ayat nggak apa-apa.
satu ayat nggak apa-apa, yang penting anak-anak ini konsisten dan bertanggung jawab dengan apa ya eh, perencanaan mereka gitu loh satu minggu ini. Nah, kalau anak-anak ini bisa mencapai apa yang sudah direncanakan bersama itu nanti akan ada rewardnya. Ibaratkan misalnya dapat bintang gitu ya. Dan nanti rewardnya bisa kita format bersama atau mungkin didiskusikan bersama. Misalnya eh, rewardnya dapat telepon nih ke orang tua, misalnya seperti itu. Atau reward-reward yang lain seperti nanti rewardnya bisa rilah bersama kayak gitu. Nah nanti anak-anak yang bisa apa memenuhi bintang, bisa mencapai target yang di apa direncanakan tadi, maka dapat itu gitu. Jadi bukan anak-anak itu mendapatkan sesuatu cuma-cuma gitu ya, tetapi mereka itu mendapatkan hadiah itu atas kerja keras mereka, atas ini akan lebih bermakna nih ya, apa jalan-jalannya atau mungkin nonton ya, nonton yang sekiranya aman ya, aman untuk anak-anak seperti itu ya. Kemarin sudah kita apa secara garis besar sudah kita rumuskan, tetapi belum detail ya Pak Taufik dan Bu Basya, tapi sudah kita ini jadi arahannya memang tetap di Al-Quran, tetapi anak-anak tidak menjadi sesuatu momok atau sesuatu yang sangat berat gitu ya, karena nanti akan ada ya tadi hadiah-hadiah seperti itu. Nah itu ya, kemudian tentang Al-Quran lagi yang mana tadi kualitas ya, itu tuh dari nanti kita ujikan di munakosah gitu ya. Jadi terukur ya, terukur seberapa toh lulus itu seperti itu. Jadi seberapa pun mungkin nanti tetap akan kita apresiasi ya. Apapun capaian anak-anak gitu akan kita apresiasi. Nanti ada rewardnya mungkin bentuknya piala atau apa seperti itu gitu ya. Harapannya anak-anak ini tadi ya jelas akan mencapai apa toh jadi santri itu mencapai apa, kemudian dapat reward juga. Eh, Kemudian harapannya juga mereka ya memahami betul gitu ya apa yang eh, mereka lakukan kayak gitu. Nanti makanya kita perlu bersama-sama memotivasinya di pondok dan di rumah seperti itu. Barangkali nanti bisa juga kita ada motivasi bersama, motivasi Al-Quran. Mungkin ada keluarga yang sukses ya dengan Al-Quran. Jadi menyemangati para orang tua, kemudian kita sebagai pengelola juga dan anak-anak juga seperti itu ya. Ada contoh ya, contoh teladannya kayak gitu ya, yang sukses di Al-Qur'annya tapi suksesnya itu keren loh gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang sedekah ini kalau konsep awalnya kemarin itu memang bagaimana kita mencukupi anak-anak ini bisa satu bulan itu ya mencukupi keperluan konsumsinya seperti itu, karena kemarin itu kalau hitung-hitungannya itu anak-anak ini belum cukup full satu bulan itu untuk biayanya. Jadi ada yang 5 hari itu nanti dimasakkan sama Bu Eni gitu ya, kemudian yang 2 hari 2 hari itu yang masak anak-anak. Nah ini suatu apa skill lain yang bisa diperoleh anak-anak ya, walaupun mungkin belum sempurna ya, tapi minimal anak-anak itu bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian bisa memilih apa ya namanya. Mungkin saya ini ya spesifikasinya cuci piring, walaupun kalau bisa ya mungkin semuanya bisa, tetapi nanti progresnya seperti apa tetap kita hargai kayak gitu ya. Nah, jadi itu ya awalnya memang dari mencukupi kebutuhan pokok dulu seperti itu Bu Ovi, tetapi tidak menutup ya nanti sampai ke misalnya oh anak ternyata butuh buah nih misalnya seperti itu, kemudian ada yang eh, ber apa ya memilih untuk bersedekah buah misalnya seperti itu, atau camilan yang sehat, dan itu bisa kita diskusikan bersama mungkin biar anak-anak ini tetap ya dengan asupan yang sehat, karena kan ya anjurannya kan memang halal dan thayyib ya, tidak sekedar halal seperti itu. Nah, nanti ini justru akan menarik karena wali juga bisa berkontribusi, bisa memberikan apa namanya penguatan-penguatan juga ke anak-anak dan juga memberikan bersama-sama lah intinya ya, karena ini kadang anak-anak makan sehat itu kan juga nggak mudah ya seperti itu. Oke, mungkin itu Bu Avi, monggo kalau misalnya nanti ada
tambahan untuk apa namanya usulan-usulan juga diperbolehkan. Nanti untuk surat ya kita bisa kita konsep nih seperti itu. Mbak Bileh gitu. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Tari dan Ustadz Taufik atas jawabannya untuk pertanyaan tadi. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu yang lain masih adakah yang ingin ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Atau dirasa sampun cukup? Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, sepertinya sampun jelas nggih. Mohon izin nanti yang disampaikan tadi dibagi juga di grup nggih. Karena tadi kebetulan beberapa saya sambil Oh, nggih. yang Oke, yang Bu. di share tadi, yang di share screen. Nggih, Nggih, Bu matur Andi. nuwun. Nggih. Nggih, sami. Kalau ini nonton rekaman nggih, nanti misal ada, kan ini kalau nggak salah ada wali yang memang sekiranya buatan hadir nih, soalnya kita share rekaman pertemuan ini juga. Nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu, apabila dirasa cukup, kita cukupkan dulu untuk acara orientasi wali santri Pondok Pesantren Al-Rayhan. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, mohon maaf apabila dalam memandu acara tadi banyak kesalahan ataupun kehilafan. Dari saya, wakil dari Pondok Pesantren Al-Rayhan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Nggih, astaghfiruka matur wa nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu, Ibu. Sekalian pada hari ini kita akhiri dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Tari, Ustadz Taufik, Ustadz Basya. Ibu. Ibu Mulat, buat Terima kasih. terima kasih. Bu Endang. Mohon izin saya ada telepon. Waalaikumsalam. Monggo, monggo.